Kalau hari ini juga kita singgung tentang kemerdekaan, ya, merdeka itu menurut Alkitab itu kan artinya dibebaskan dari perbudakan dosa. Kenapa ada pertengkaran, keributan dalam rumah tangga, bahkan sampai divorce, perceraian, ya? Ya karena memang sejujurnya kalau kita sesuaikan dengan makna Alkitab, belum merdeka. Iya. Belum merdeka, masih diperbudak oleh dosa. Sering terjadi adalah pasangan takut satu sama lain, bukan takut yang sehat, tapi takut menyampaikan suara karena mungkin satunya orang yang cenderung emosional, suka marah. Nah, ya ada pernikahan yang akhirnya mereka tidak bisa terbuka. Gak mungkin saya diam-diaman berhari-hari. Iya. Tapi saya bilang saya anak Tuhan. Perbedaan, ketidakcocokan itu kan proses bagian hidup yang terus kita kerjakan. Terserah lu mau buat bagaimana, terserah. Jangan kita berdoa, tetapi hati kita itu selalu benci. Ya. Jadi banyak sekali pasangan berdoa buat pasangan, tapi dia kesel sama pasangannya. Orang yang melakukan perbuatan dalam gelap ya, pasti tidak mau dinyatakan dalam terang. Kenapa? Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang di dalam keluarga dia tidak mau diketahui orang. Karena itu aib. Ya kan? Jangan sampai sudah ada will, ada pill, baru kita cari obatnya. Lebih sulit mengobati orang yang pasangan yang sudah hatinya berubah. Uang ini kan hukumnya kejam, sensitif. Ya nggak mengenal saudara. Dan beresiko kan, kalau udah bermasalah, yang datang tukang tagih uang, tukang tagih utang udah, apalagi urusannya sampai ke pihak hukum, memang jadi ribet dan pasti rumah tangga itu bisa kacau. Terikat setan, terikat roh jahat, terikat roh kepahitan, nggak mau datang kepada Tuhan, akhirnya nggak merdeka, semakin diikat lagi. Itu yang fenomena yang saya lihat di akhir zaman semakin terjadi. Root problemnya adalah bagaimana kita bisa menghandle godaan-godaan yang ada di zaman sekarang, khususnya dari teknologi medsos. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup orang percaya, khususnya di dalam rumah tangga, keluarga, dan pernikahan. Dan kembali lagi dengan saya, Ana, dan suami saya dengan Edi. Yes, dan hari ini kita mau bahas apa sih? Kebaikan Tuhan lagi, pasti, seperti biasa, Tuhan, selalu pasti, ya, itu menjadi moto kita ya. Coba hari ini temanya merah nih. Wah, merah ya. Menyala-nyala. Kita dengan Nasum janjian nih ya. Iya. Kenapa? Ya pasti kita membahas tentang semangat baru, merdeka yang baru. Ya kan? Karena ini lagi untuk tema 17 Agustus ya, di mana kita merayakan kemerdekaan di bangsa kita Indonesia ya, yang sudah 80 tahun ya. 80 tahun. Wow, 80 tahun. Ya, kalau usia manusia udah cukup tua ya. Cukup dewasa. Tapi Kak, ada yang bilang juga katanya masih prematur. Ya kalau dilihat prematur. Sebuah negara sudah berdiri 80 tahun mestinya sudah dewasa. Gitu. Tetapi kadang-kadang keadaan bangsa itu, tiap bangsa itu beda tergantung rakyatnya bagaimana menyikapi kemerdekaan itu. Kalau orang merdeka itu artinya kan mereka punya kebebasan tapi tetap terkontrol. Artinya negara itu memberikan kebebasan tetapi semua itu punya aturan yang jelas. Artinya aturannya juga harus jelas dan adil antara setiap warga, tidak ada perbedaan. Itulah yang namanya merdeka. Kalau ada warga yang diperlakukan yang satu lebih spesial, yang satu tidak spesial, itu belum merdeka. Itu namanya diskriminasi. Perbedaan. Oke, kita tak lama-lama lagi kita mau menyambut narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Eben Sitompul dan Ibu Rita Simanjuntak. Shalom Pak Eben. Shalom. Thank you sudah datang. Terima kasih sudah hadir di podcast kembali ke podcast kami ya.
teman-teman kalau yang mengikuti channel kami dari awal pasti sudah tidak asing lagi dengan pasang Pak Sutri satu ini ya, dimana kesaksian hamba Tuhan ini juga cukup luar biasa, bisa ditonton. Yang nanti kami berikan linknya di description box. Nah, bisa ditonton nanti ya. Dan hari ini kita ingin membahas lebih dalam tentang kemerdekaan, dan juga puji Tuhan Pak Eben dan Ibu Rita juga menjadi bagian tim pelayanan kami di dalam konseling ya Pak ya dan Bu ya. Dan benar Bu. Kami melayani pasangan-pasangan suami istri yang bermasalah di dalam rumah tangganya. Betul. Ya. Dan biasa kita membagi tim pria dan wanita, dan kadang-kadang kita juga komsel bareng suami istri ya. Betul. Seperti itu. Ya. Nah, saya mau nanya ini Pak Eben. Iya Pak. Nah, kalau kita mulai dari topik yang namanya merdeka ya Pak ya. Kita tahu kalau di dalam Kristen, jelas di Galatia 5 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Nah, kita lihat dari kasus yang kita layanin Pak, yang konseling. Banyak orang-orang yang kami konseling itu, mereka masih terikat Pak. Masih terbelenggu yang namanya, satu menurut saya itu kepahitan Pak. Iya. Kedua, dosa. Dosa itu banyak macam, mungkin dosanya dosa cinta uang, bisa juga dosa-dosa pria gitu Pak. Iya. Nah, menurut Bapak kenapa itu Pak? Iya. Nah, jadi kalau hari ini juga kita singgung tentang kemerdekaan, ya, merdeka itu menurut Alkitab itu kan artinya dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, lalu kita hubungkan dengan pelayanan kita hari-hari ini dengan Pak Edi, Bu Hana, ya, dengan istri. Kenapa ada pertengkaran, keributan dalam rumah tangga, bahkan sampai divorce, perceraian, ya? Ya karena memang sejujurnya kalau kita sesuaikan dengan makna Alkitab, belum merdeka. Iya. Belum merdeka, masih diperbudak oleh dosa. Artinya pria-pria yang kita layani atau mungkin ibu-ibu yang dilayani oleh para istri kita, itu masih diperbudak oleh dosa. Jadi diperbudak, ditindas, dan belum mengalami kemerdekaan. Ya, jadi hari ini sesuai dengan firman Tuhan tadi yang dibacakan oleh Pak Edi di Galatia pasal 5 ayat 1, yang sanggup memerdekakan orang dari perbudakan dosa itu hanyalah Kristus. Jadi kalau masih kita temukan hari ini ada keluarga-keluarga yang konflik, suami istri yang ribut, bahkan sampai berujung kepada perceraian, ya seperti yang kita layani, itu sebenarnya belum mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, belum dibebaskan. Bahkan kata yang lebih ekstrim, masih ditindas oleh kuasa dosa. Karena kita tahu ketika perceraian, pertengkaran, konflik dalam rumah tangga, itu kan neraka yang sebenarnya. Itu kan hal-hal yang menyakitkan sebenarnya, hal-hal yang tentunya nggak akan ada kedamaian, sukacita, ya. Dan ketika itu terjadi bertahun-tahun, diperbudak dengan situasi dan suasana yang nggak ada damai, suami istri ribut, konflik tiap hari, belum lagi masalah ekonomi. Maka saya mau katakan, itulah keluarga rumah tangga yang sedang diperbudak oleh dosa. Dan hari ini sesuai dengan tema kita, ya tidak ada cara lain, ya, karena Yesus sudah menyelesaikan semua perbudakan dosa, ya. Menurut saya dosa itu adalah perbudakan, ya. Dan yang bisa menyelesaikan perbudakan itu hanyalah Tuhan Yesus. Bagaimana? Dia rela mengganti nyawanya, ya, mengganti semua perbudakan itu dengan dia rela mati di kayu salib. Jadi kalau hari ini ada rumah tangga yang masih konflik, masih ribut, bahkan punya keinginan untuk divorce, bercerai, kita doakan supaya Yesus yang sanggup memerdekakan itu terjadi di tengah-tengah keluarga itu. Iya. Begitu Pak kira-kira. Betul. Ya. Saya percaya kalau yang dikatakan di Roma 6, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya Pak, jangan lagi kita diperbudak oleh dosa. Dosa itu ya contohnya salah satu yang namanya kepahitan. Iya. Nah, tapi kita lihat hari-hari ini orang yang sudah mengaku sebagai anak Tuhan, tapi dia masih mengambil kuk sebagai hamba. Iya. Bukan hamba kebenaran, tapi hamba dosa. Iya. Nah, makanya menurut saya
waktu kita mengaku sebagai orang percaya, sebenarnya itu tidak cukup. Atau membuktikan saya ini beragama Kristen, beribadah hari Minggu, itu tidak cukup. Itu masih hanya sekedar atribut-atribut keagamaan. Tapi yang membuktikan bahwa saya itu sudah merdeka dalam Kristus, yaitu tadi, ketika saya mengalami kepahitan, saya bisa mengampuni. Ya, ketika saya sebagai suami istri, mungkin dilukai istri, tapi kayaknya jarang istri yang melukai suami gitu ya. Ketika saya mungkin diperlakukan tidak benar, ya, maka sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, kita nggak akan mungkin hidup dengan kebencian, Betul. hidup dengan kepahitan, hidup dengan ketakutan. Sekalipun saya punya atribut-atribut kekristenan, hari Minggu ke gereja, saya mengaku orang percaya, anak Tuhan, dengan mungkin atribut salib, bahkan mungkin nama saya kan, ya kan, itu juga tidak menjadi jaminan menunjukkan bahwa saya sedang merdeka dalam Kristus. Tapi yang disebut mengalami kemerdekaan dalam Kristus, ya maka ketika ada konflik, masalah, saya tidak dendam, saya tidak menyimpan Bisa kepahitan, mengampuni. bisa mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan Dengan kejahatan, tidak melukai orang, tidak iri hati. Sekarang iri hati luar biasa, Pak, ya. Nah, kenapa? Karena saya tahu Yesus sudah menyelesaikan semua perhambaan dosa, perbudakan dosa yang menghasilkan karakter seperti yang tadi saya sebut, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sering terjadi adalah pasangan takut satu sama lain, bukan takut yang sehat, tapi takut menyampaikan suara karena mungkin satunya orang yang cenderung emosional, suka marah. Nah, ya, ada pernikahan yang akhirnya mereka tidak bisa terbuka karena ketakutan itu, Pak. Nah, menurut saya itu juga salah satu tidak merdeka, Pak. Mestinya kalau kasih itu kan tidak ada ketakutan. Seperti dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Artinya kalau memang ada ketakutan yang negatif, ketakutan misalnya dia suami, tapi kita takut mengeluarkan suara. Padahal suami loh, bukan orang yang nggak kenal, bukan orang asing. Mestinya tinggal serumah, harusnya semakin mesra. Benar, Pak. Tetapi kalau semakin takut, berarti ada yang tidak beres. Artinya apa? Hidup dalam penjajahan. Dan itu menjadi hamba dosa. Nah, saya tanya istri saya dulu. Mama masih takut lihat papa? Enggak lah. Enggak ya? Berarti ada kasih, Pak. Nah, sebenarnya kan ketakutan-ketakutan itu saya yakin bukan datang dari Tuhan. Karena kasih tidak mendatangkan ketakutan. Betul. Ya. Kasih itu mendatangkan keterbukaan. Jadi saya nggak perlu takut terbuka sama istri saya. Tapi bukan istri tetangga, ya kan? Saya nggak perlu takut bicara apa adanya dengan istri saya. Saya nggak perlu takut memberitahukan semua kelemahan dan kekurangan saya. Karena ada kasih. Ya, saya juga nggak perlu takut memberitahukan, "Mah, ini kelemahan saya." Ya, saya masih lemah dalam hal ini, atau bisa dikatakan saya masih bisa jatuh dalam dosa dalam hal ini. Saya nggak perlu takut sebenarnya. Terbuka. Ya, kalau saya masih takut, berarti belum ada kasih yang sebenarnya dari Tuhan itu di tengah-tengah keluarga. Maka saya percaya begini, Pak. Kalau hubungan suami istri, ketika ada kasih, suami istri itu nggak perlu takut terbuka. Takut apa adanya, takut bicara yang sebenarnya kepada pasangannya. Betul. Kalau masih ada rasa takut, kasih Kristus itu belum sempurna, belum seutuhnya terjadi di dalam hidup keluarga. Termasuk takut kalau handphonenya dilihat sama istri. Nah, menurut saya itu kan adalah ketakutan yang negatif ya. Iya, Pak. Padahal kalau kita sudah menerima Tuhan, kita percaya roh Tuhan kan ada dalam orang percaya. Di mana dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi apa? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Ya, kalau misalnya ada roh Tuhan, ya pasti kita merdeka. Merdeka apa? Tidak ada ketakutan yang intimidasi. Di dalam hubungan itu gak ada intimidasi. Memang bisa terjadi perselisihan, tetapi ada kasih, bisa mendamaikan, gak ada intimidasi. Iya, nggak bertahun-tahun
hidup dengan kebencian, Iya. tapi ngaku anak Tuhan, keluarga Kristen. Hmm. Saya pikir itu bukan keluarga seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Karena ketika ada kasih dalam hubungan suami istri, saya dengan istri, maka tidak ada lagi kepura-puraan, ya kan? Kalaupun seperti tadi Bapak bilang ada konflik, ada mungkin percekcokan, perbedaan pendapat, tapi kalau kita hidup dalam kasih, maka kita nggak mungkin bertahan dalam situasi yang lama. Dan mungkin tidak saya menyapa dalam waktu lama. Nah, contoh Pak, nggak mungkin saya diam-diaman berhari-hari. Iya. Tapi saya bilang saya anak Tuhan. Perbedaan, ketidakcocokan itu kan proses bagian hidup yang terus kita kerjakan. Suara saya masih bisa tinggi, masih bisa Pak. Tapi waktu saya tahu itu salah, tahu itu berdosa, maka yang saya lakukan adalah minta maaf kepada istri. Dan istri juga akan memaafkan saya. Bukan nyanyi mengapa tiada maaf, bukan gitu. Dia memaafkan karena ada kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Begitu, dan itulah kemerdekaan yang sejati. Amin. Ya Bu ya? Oke. Mungkin kalau dari pihak istri ya, dari wanita biasanya kenapa sih mereka nggak bisa terbuka gitu? Biasanya itu ada tekanan. Karena dia nggak mengalami kemerdekaan di rumah itu gitu. Ketika dia mengalami tekanan, dia akan takut dengan suami gitu. Itu pun pernah saya alami gitu. Ketika saya dalam tekanan, saya takut untuk bicara sama suami saya. Berapa tahun yang lalu saya nggak bisa bicara secara terbuka dengan suami saya karena tekanan itu. Jadi saya mengalami apa ya? Tidak ada kemerdekaan di rumah itu, nggak ada kebebasan. Karena ketika saya bebas, saya mengalami kebebasan, kemenangan, pasti saya bisa terbuka dengan suami saya. Kenapa banyak istri takut gitu kan? Itu pasti dalam tekanan. Tekanan itu banyak, tekanan ekonomi, tekanan suami, anak-anak juga. Itu biasanya mengalami istri itu jadi takut gitu. Ada kekhawatiran pasti. Kenapa ya? Kenapa ya? Itu tekanan yang membuat akhirnya dia jadi nggak bisa terbuka sama suami. Mungkin juga bisa juga nggak terbuka dengan ketika di konseling. Dia tuh agak susah untuk terbuka. Biasanya itu karena tekanan, karena traumatik yang sudah mungkin bertahun-tahun dialami gitu. Karena yang kita konseling ya sekarang ini banyak tuh istri yang mengalami tekanan tuh luar biasa. Sampai akhirnya untuk kata maaf aja itu agak susah gitu. Itu harus berkali-kali kita ajarin. Harus mengampuni, harus mengasihi, harus tunduk taat sama suami. Itu agak susah gitu. Saya percaya itu karena traumatik dan dia mengalami tekanan itu pasti bertahun-tahun. Gitu. Akhirnya si istri itu sulit untuk mengampuni. Walaupun tetap kita ajarin bahwa mengampuni itu harga mati gitu. Kita harus mengampuni, mengasihi suami kita apapun keadaan suami kita. Itu sih yang yang kita konseling harian ini. Betul. Banyak mengalami tekanan. Tekanan karena yang kebanyakan kita handle itu kasusnya suaminya itu sudah bersama perempuan lain. Kalau biasanya masalah wanita itu. Jadi begitu luka batinnya melihat perselingkuhan suaminya terus ya, yang terus diulang-ulang gitu. Bahkan kadang secara nyata lagi udah ketahuan nggak minta maaf gitu loh. Jadi itulah yang melukai mereka ya Bu ya. Itu sih. Dan tapi andai pun kalau melukai itu kan memang faktor dari yang kadang-kadang dari pihak suami ya. Tapi keputusan kan ada pada ibu itu, apakah dia mau memegang beban itu, beban kepahitan itu, atau dia mau lepaskin beban itu supaya dia merdeka. Nah itu ada ya satu yang ibu-ibu yang setelah kita layanin, mereka akhirnya sampai pada titik ya udah cuek lah dengan suaminya, tapi dia udah damai dengan dirinya sendiri. Ada sampai yang kayak gitu, cuman kebablasannya dia cuek dan udah nggak mau peduli lagi suaminya, tetapi dia udah nggak kesel sama suaminya, tapi dia cuek sama suaminya. Nah itu apatis jadinya. Itu kan sebenarnya nggak boleh juga sih ya. Memang Bu, lawan dari kata kasih itu apatis, nggak peduli. Ya, a priori nggak peduli, apatis. Jadi kalau saya sudah apatis dengan istri saya, itu artinya udah nggak ada kasih. Apatis itu kan gini, terserah lu, mau buat bagaimana, terserah. Ya, harusnya kan dalam rumah tangga nggak boleh gitu dong, benar ya Pak ya? Nggak boleh dong, karena ketika kasih Kristus yang besar itu kita rasakan, ya saya harus makin peduli.
Nah, itulah memang yang terjadi Apatis hari-hari karena ini. dia capek ya untuk Iya. menasihati suaminya untuk tidak Nah. bertemu perempuan itu lagi, tetapi kan suaminya tidak menggubris, selalu lakukan Iya. lagi. Akhirnya jadinya udahlah, gue udah nggak pusing. Iya. Yang penting mungkin dibilang gue peduli sama kesehatan gue sendiri, gue nggak pusingin lagi. Nah itu udah sampai tahap itu sih. Ada yang beberapa yang kayak mengambil jalan itu, udah nggak pusing dah gitu. Jadi Iya. komunikasi juga udah tidak bagus. Seperti itu yang terjadi. Ya, tapi sebenarnya kan kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, betapa dia juga sangat menderita ya, berkorban bagi hidup kita. Bayangkan aja di jalan Via Dolorosa salib itu kan, sebenarnya kan dipermalukan sekali Tuhan Yesus. Dia harus rela menderita, ya kan? Sejak dia ada di muka bumi dari proses kelahirannya, kelahiran seorang raja itu kan penuh penghinaan. Lalu dia dibesarkan di keluarga yang sebenarnya sederhana, seorang tukang kayu, sampai akhirnya dia melayani. Akhir dari pelayanan dari Tuhan kita itu kan penderitaan sebenarnya. Hanya yang menarik, puncaknya di kayu salib. Ya. Yesus bilang, ampunilah mereka. Iya kan? Nah, sebenarnya kan teladan yang terutama dalam semua aspek hidup kita, termasuk dalam keluarga, adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Oke lah, mungkin secara logika masuk akal. Kalau udah berulang-ulang orang yang kita cintai, contohnya lah misalnya istri saya melihat saya berulang-ulang gitu selingkuh, berulang-ulang, ya kan? Selingkuh dan udah didoakan, dinasihati, kita makin jahat, makin apa, nggak ada perubahan, ya kita mau belajar seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita. Dia Ampunilah justru mereka. melakukan satu tindakan yang luar biasa. Ampunilah. Ya, saya percaya karena kasih Kristus itu lebih besar dari segala-galanya. Nah, di sini kan kita sama-sama belajar ya, apapun situasi yang kita hadapi, seperti kemarin kita konseling dengan seorang anggota sel kita ya Pak ya, awalnya keras, dia tetap bersikukuh mau berpisah gitu, tapi di akhir cerita kami ketika ketemu ya, dan saya bersyukur Pak Edi memberikan satu pandangan yang logika sebenarnya, jadi itu hebat menurut saya. Jadi dibilang, kamu usianya berapa? Bapak usianya berapa? Sekian puluh tahun. Kalau Bapak mau menikah lagi dengan istri kedua, Bapak harus tahu minimal perjuangan Bapak itu 25 tahun untuk membesarkan anak. Bayangkan umur Bapak sekian tambah 25, hampir 70 tahun. Bapak sepanjang hidup Bapak itu kerja keras. Dan belum tentu anak dari istri pertama itu bisa akur dengan anak istri yang kedua. Jadi ketika logika itu disampaikan Pak Edi, Bapak yang kita lain itu terdiam. Tadi awalnya bersikuku kan. Nah, saya yakin diam itu kan artinya dia berpikir tentang pendapat yang sebenarnya logika, tapi itu kebenaran. Sampai akhirnya di akhir konseling kita dia luluh hatinya. Ya Pak ya. Jadi dia mengurungkan itu. Ya walaupun dia bilang saya masih tetap ikuti apa yang menjadi kemauan istri gitu kan. Nah, tapi saya lihat di akhir konseling kami dia mulai berpikir gitu bahwa resiko ketika dia bercerai itu lebih parah, lebih sulit. Dengan logika-logika itu. Bayangkan nanti kau besarkan anakmu sampai umur 25 tahun, sekarang umurmu udah kepala 4. Sampai Bapak bilang kan, sepanjang hidupmu kau kerja keras, kapan kau menikmati? Nah, terus saya tambahkan juga, belum tentu nanti Bapak menikah dengan istri yang kedua, hidupnya lebih baik, lebih bahagia. Belum tentu. Lebih parah ya. Kan itu kan nggak ada jaminan. Nah, jadi seperti tadi Ibu bilang, walaupun mungkin ada kasus udah apatis, nggak peduli ya, tapi saya percaya sampai hari ini Tuhan kita itu peduli melihat kita, mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesuslah teladan kita, ya kan? Ya. Bukan perasaan kita ini, tetap namanya wanita penuh perasaan. Dialah teladan waktu dia dihina, dicaci maki, diperlakukan nggak manusiawi sebenarnya kan? Dia bilang ampunilah mereka. Jadi hari ini saya percaya ya, semua pemirsa yang mendengarkan acara ini, apapun keadaan keluargamu, keadaan istrimu, ya, keadaan suamimu, mari kita belajar menggunakan kata yang seperti Yesus lakukan. Ampunilah mereka tuh. Nah, bicara Puji tentang Tuhan. kemerdekaan lagi, kita sebagai orang Kristen kan pasti kembali lagi bahwa kita percaya adanya roh, ya kan? Nah, saya percaya keterikatan itu memang kan nggak bisa lihat. Saya contohkan Bapak lagi kesel sama istri,
Itu kan supaya Bapak udah lagi dalam keadaan terikat. Talinya nggak kelihatan, tapi talinya adalah di alam roh kita bicara, seperti itu kan. Nah, saya percaya ikatan itu hanya bisa diputuskan oleh kuasa, karena kita orang Kristen, kita percaya kuasa darah Yesus. Amin. Dalam nama Yesus kan. Nah, makanya kenapa kita orang Kristen kalau berdoa selalu mengundang kuasa dalam nama Yesus, karena nama itu begitu ajaib, nama itu begitu besar kuasanya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan tuh kuasa Tuhan Yesus untuk menghancurkan yang tadi, supaya kita merdeka. Nah, mungkin Bapak bisa kasih tips. Sama Edi nanti kasih pandangan lagi. Jadi saya percaya kuasa nama Tuhan Yesus itu kuasa nama yang ajaib dan kuasa yang paling tertinggi di atas segala-galanya. Makanya saya percaya di dalam Alkitab juga disebutkan dalam kitab Markus ketika Yesus ada di kota Gerasa waktu menghadapi orang yang terikat kuasa gelap sampai tingkat penguasa, sehingga ketika dilepaskan kuasa kegelapan itu lari kepada babi-babi. Alkitab mencatat 2000 babi itu terjun mati. Itu artinya kekuatan kuasa gelap apapun di dalam nama Yesus sanggup melepaskan. Dan hari ini otoritas itu diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Hari ini juga memang dalam rumah tangga itu kan bukan hanya soal perbedaan pendapat, tapi saya juga yakin seperti Ibu bilang, ada roh jahat juga yang mengikat konflik rumah tangga itu. Ada pekerjaan roh jahat, ada pekerjaan iblis. Karena iblis maunya kan bercerai, berpisah, keributan. Ya kan, Yohanes pasal 10 dibilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pekerjaan roh jahat itu mau membunuh, membinasakan. Rumah tangga yang damai dibikin ribut, rumah tangga yang harusnya merdeka. Tapi Alkitab katakan Yesus datang memberi hidup dan memberinya dalam kelimpahan, more than life. Jadi hanya kuasa Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kehidupan, zoe, kehidupan yang berkelimpahan, ada kebahagiaan. Jadi saya percaya konflik-konflik dalam rumah tangga juga pertengkaran itu ada kuasa roh jahat yang mengikat rumah tangga itu. Dan hari ini juga kita percaya kuasa Tuhan Yesus sanggup melepaskan, sanggup membebaskan serumit apapun persoalan rumah tangga. Dan ketika ada kuasa kegelapan yang mengintervensi, maka dengan kuasa nama Tuhan Yesus, kuasa pekerjaan setan bisa dihancurkan. Amin. Karena nama Tuhan Yesus nama yang luar biasa. Amin. Mungkin gitu bisa kasih tips cara orang untuk terlepas dari kuasa roh jahat, kepahitan, kebencian, kekesalan. Jadi kalau saya bilang kalau orang itu terikat misalnya pasangan kita terikat, bagian daripada pasangan itu adalah mendoakan. Mendoakan, mengasihi dia, mengampuni. Karena kalau kita mau berdoa, kata Tuhan, jika engkau teringat akan hati di saudaramu, pergilah berdamai. Artinya apa? Jangan kita berdoa tetapi hati kita itu selalu benci. Jadi banyak sekali pasangan berdoa buat pasangan tapi dia kesel sama pasangannya. Bereskan dulu masalah hati, karena Tuhan melihat hati kan. Kalau kita mau doa kita benar, jadilah orang benar. Orang benar itu adalah orang yang bisa mengasihi, orang yang bisa mengampuni, dan orang yang bisa taat dengan perintah Tuhan. Karena Tuhan kasih kebebasan pada akhirnya. Kalau kita diberikan kebebasan, mau nggak kita itu melepaskan sebagai hamba dosa, mengambil menjadi hamba kebenaran. Artinya apa? Kita datang kepada Tuhan dengan ketaatan, sehingga ketika ada firman Tuhan, jika engkau tunduk kepada Allah, maka setan lari daripada kita. Jadi sebenarnya sederhana, untuk kita tidak bisa dikuasai roh jahat, kita harus tunduk sama Tuhan. Tapi permasalahannya kita ngomong sini adalah sebuah keluarga yang sudah sedemikian hancur suaminya yang selalu mungkin judi, minuman keras, perempuan, KDRT, narkotik, semacam itu dosa-dosa yang masih dia lakukan. Itu kan sangat menyakiti hati wanitanya terus terang. Dan itu kan yang menimbulkan ikatan buat dia sendiri, kepahitan itu sendiri. Dia terikat jadinya dengan kepahitan. Makanya perlu sekali sebagai orang percaya, dia harus sadar bahwa kita jangan dikuasai dengan roh kepahitan atau roh amarah. Karena ketika kita dikuasai itu, maka kita buka pintu celah bagi si jahat masuk ke dalam hati kita. Dan akhirnya hidup kita itu terikat. Tapi perempuan sih memang maunya sih nggak mau ya. Cuman kan memang namanya gini loh, udah digoreng kan pasti terluka secara
secara sadar secara alami kan memang terluka sih sebenarnya. Nggak mungkin dia lukain saya, oh enggak, saya nggak terluka. Itu kan berarti udah nggak normal. Semuanya kan terluka, cuman artinya gini loh, banyak orang-orang yang tidak mengerti untuk keluar dari luka itu. Itu yang kita sering alamin ya Bu, maksudnya sering layanin ya. Dia sering tidak bisa keluar dari hal itu, ikatan dan luka itu. Dan karena dia merasa gini, dia merasa, wah saya nggak mau lepasin pengampunan, terlalu enak buat pasangan itu. Menurut saya, kalau dia mengerti bahwa Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib demi siapa? Mengampuni dosa kita. Siapakah kita yang boleh memperhitungkan dosa yang gak seberapa orang itu kepada kita ketimbang dosa yang begitu besar yang Tuhan tanggung? Sebenarnya dia belum mengerti arti salib Kristus. Ya, jadi kalau dengan pasangan bagaimana supaya kita tidak terjebak dipakai menjadi alatnya setan? Artinya apa? Di firman Tuhan Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, saya percaya setiap orang bisa marah karena respon emosional. Tapi dibilang janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Amarah yang nggak dikendalikan bisa dipakai iblis menunggangin sehingga kita berbuat kejahatan seperti Kain dan Habel, Pak. Cerita Kain dan Habel itu berbicara cuma iri hati sehingga hatinya panas. Nah, ketika hati panas dipakailah sama si iblis, ditaruh di dalam pikiran bahwa wah ini harus disingkirkan. Jadi sebenarnya orang yang menyimpan amarah, menyimpan kemarahan itu membuat pintu celah itu bisa dipakai iblis sehingga dia terikat. Ada lagi satu firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih itu menutupi dosa. Menutupi dosa. Jadi kalau dikatakan saya mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhanlah yang memerintah dalam hidup saya. Jadi ketika pasangan saya, mungkin istri saya melukai saya, maka kasih Tuhan yang tinggal dalam hidup saya itu memampukan saya untuk menutupi di sini mengampuni dosa, sehingga saya tidak hidup dengan kebencian, kemarahan, atau mungkin membalas dendam terhadap kesalahan-kesalahan yang dia buat. Jadi memang ini yang perlu kita periksa. Apakah sebenarnya kasih Tuhan itu sudah benar-benar tinggal dalam hidup kita? Karena kasih itu menutupi banyak dosa, menutupi banyak pelanggaran. Kalau hari ini saya berkata kepada istri saya mengasihi engkau, mengasihi Rita Yulia, kasih itulah yang menutupi semua itu. Demikian juga Mama. Ketika saya marah, ketika saya benci, kasih yang ada dalam diri Mama, kasih Kristus, itu menutupi segala hal-hal yang jahat yang masih bisa saya lakukan. Ada lagi kasus yang dimana kita layanin, istrinya itu takut untuk WA konseling sama kita. Awalnya dia mau konseling, tapi kemudian ketahuan sama suaminya di WA atau gimana, dicek kali, dihapus semua dan dikeluarkan dari grup wanita. Saat itu katanya suaminya yang keluarkan dia, padahal dia pengen. Nah itu ada beberapa wanita yang sampai dilarang suaminya untuk tidak boleh konseling, tidak boleh sharing dengan orang lain tentang masalah rumah tangganya. Itu kenapa sih pria seperti itu? Nah kalau saya bilang orang yang melakukan perbuatan dalam gelap ya, pasti tidak mau dinyatakan dalam terang. Kenapa? Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang di dalam keluarga dia tidak mau diketahui orang karena itu aib, ya kan? Dan menurut saya kalau memang suaminya mengasihi istrinya dan dia tahu istrinya perlu ditolong untuk bisa nyelamatin perasaan istri, gak masalah selama dikonseling oleh sejenis wanita juga yang memang kita tahu konteksnya ada wanita di dalam Tuhan, ya kan? Kan dia bisa pelajari, kasih kebebasan, boleh sambil dilihat apakah pengajarannya melenceng atau tidak. Tapi kalau pengajaran yang mengajarkan istri itu bisa mengampuni, mestinya suaminya harus bisa memberikan kebebasan. Tapi mungkin karena ada sesuatu yang aib, takut diceritakan istrinya kepada konselor, akhirnya dia berusaha memisahkan. Dan biasanya kalau pria tipe seperti ini Bu, melarang istrinya, kan di konseling itu
salah satu upaya mencari kebenaran, mencari Tuhan. Kalau udah dilarang istrinya mencari Tuhan, mencari kebenaran, sebenarnya yang bermasalah ini pria. Dan bisa kita pastikan, pria ini suaminya ini pasti nggak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya, bisa. Jadi yang perlu kita doakan sebenarnya kalau menurut saya bukan hanya ibu ini, tapi suaminya ini. Ya, supaya dia mengalami kebenaran, mengalami Tuhan. Karena apa? Karena ketika dia mengalami kebenaran, mengalami Tuhan, maka dia akan berbahagia kalau istrinya juga mencari kebenaran melalui konseling. Ya, jadi kenapa pria, tadi kan pertanyaan seperti itu Bu ya, kenapa pria bisa seperti ini? Karena dia belum sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dia masih diperbudak oleh dosa. Dia butuh kemerdekaan dalam Kristus. Suami seperti ini perlu bertobat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau suami yang takut akan Tuhan, dia akan berbahagia ketika istri itu mencari kebenaran, ya, mencari firman-Nya. Dalam konteks ini tentunya melalui konseling, karena memang kita menyadari banyak persoalan yang kita hadapi, kita nggak mampu menjalaninya. Kita butuh orang lain, kita butuh konselor, kita butuh orang-orang yang mengkonseling kita untuk mengungkapkan kebenaran, dan itu dipakai Tuhan. Harusnya suami seperti ini bersyukur istrinya mencari kebenaran, bahkan tinggal dalam komunitas yang benar, ya. Ini malah dikeluari kan? Iya. Jadi perlu kita doakan suaminya supaya kembali kepada jalan kebenaran. Jadi dia takut kalau istrinya itu Curhat gitu kan. Jadi ada juga kasus ya di mana ya suami juga tidak bisa mengampuni istri yang sudah selingkuh tuh Pak. Ya. Nah, kalau ada ketemu case itu memang ada kita tanganin. Ya, kalau memang orang yang sangat keras hati itu memang tidak bisa sekali dua kali kita layani. Harus berulang-ulang dan kita harus kasih pengertian tentang kasih. Dan dia bagaimana orang disadarkan dengan kasih? Ya mulai dari kita yang ngerti tentang kasih, kita harus bisa melangkul dia, menasihati dia, dan lama-lama dia akan berpikir kita ini konselor yang tidak dia bayar apapun, tapi punya perhatian sama dia, sehingga dia bisa lihat, oh ternyata Tuhan pakai konselor untuk menyatakan kasihnya. Dengan itu dia lama-lama bisa sadar, dan memang itu butuh waktu. Jadi kalau saya ilustrasikan begini Bu, kekerasan hati itu seperti batu yang keras. Kemarin kita Bapak Ibu ajak ke Tanjung Lesung kan, melihat batu yang keras. Nah tapi sekeras-kerasnya batu, kalau setiap hari ditetesi air, batu itu kan lama-lama lunak. Ya mungkin bisa setahun, 2 tahun, ya. Nah sama, kenapa sih ada katakanlah ada orang yang kita layani susah mengampuni, katakanlah, atau kenapa sih ada seorang suami susah mengampuni istri atau sebaliknya? Ya, memang itu bukan hal yang mudah, tapi kita percaya kalau setiap hari seperti tetesan air itu menetes di batu yang keras, lama-lama batunya nanti akan lunak juga. Sama hati manusia, kalau setiap hari ditaburi oleh firman, tiap hari, ya mungkin yang nggak bisa mengampuni itu suaminya, tapi istrinya terus menabur dengan firman melalui perbuatannya, melalui pelayanannya kepada istri, atau sebaliknya, mungkin istri nggak bisa mengampuni suami, tapi setiap hari suami itu menabur dengan kasih, menabur dengan firman, menabur dengan kebaikan, menabur dengan perubahan hidup. Ya sama seperti batu yang keras ketika ditetesi air setiap hari, batu itu juga satu waktu akan lunak, pecah. Artinya sama dengan hati manusia, sekeras-kerasnya hati manusia, mungkin hari ini dikatakan saya nggak bisa mengampuni, tapi ketika ditabur dengan kasih, dengan kebenaran, dengan perubahan, dengan kasih yang datangnya dari Tuhan, hati yang keras bisa dilembutkan. Amin. Jadi tidak ada cara lain kecuali menabur dengan kasih, melakukan perbuatan dengan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu memang membutuhkan proses perjalanan hidup. Amin. Iya. Kalau saya lihat ya, rumah tangga sekarang banyak konflik dan masalah itu yang membuat tantangan wanita untuk mengampuni pria itu juga saya lihat beratnya ya zaman sekarang tuh, yang pria itu juga banyak digoda oleh medsos ya. Saya sering banyak mendengar pria-prianya itu ya selingkuh lewat medsos, ya DM itu saya sering banyak mendengar. Dan itu yang saya percaya itu yang juga membuat
hati suami dan istri itu semakin menjauh karena Yeah. suaminya kan lebih akrab dengan wanita di online ya daripada Yeah. the real wife di samping dia. Nah Yeah. itu yang akhirnya semakin menjauh dan juga kalau ketahuan ya istilahnya dengan wanita itu ternyata memang memiliki hubungan dan wanita itu akan lebih sakit hati lagi. Yeah. Dan biasanya kalau pria yang udah terjerat di dalam hubungan dengan wanita lain baik dan dalam online atau mungkin teman kerja itu akan membuat wanita itu akan lebih sulit mengampuni karena itu kan terus-terusan dilakukan, Pak. Iya. Nah itu yang saya lihat tantangan wanita zaman sekarang juga nggak gampang sih, Pak. Gak disuruh mengampuni tapi hatinya disakitin terus. Nah itu nggak gampang. Makanya kita selalu tipsnya untuk tetap mengampuni sih. Coba saya meminta dari Bu Rita dulu pandangan tentang hal ini. Jika misalnya bayangkan suami ibu seperti itu, mungkin andai-andai ya untuk apa tuh nasihatnya aja gitu istilahnya. Sebenarnya makanya tadi dari awal kan saya bilang mengampuni sebenarnya harga mati, kasih gitu. Bagaimana saya mengasihi suami saya? Kalau suami saya baik, suami saya kaya, berhasil, saya sangat mudah untuk mencintai, mengasihi. Suami saya tidak pernah selingkuh, pasti saya lebih gampang mengasihi, mencintai suami saya gitu. Tapi ketika suami saya melakukan kesalahan, bangkrut, selingkuh lagi, udah gak punya apa-apa gitu, bagaimana saya tetap mengasihi dia? Itu yang luar biasa gitu. Makanya beberapa kali juga saya pernah layanin keluarga. Bu Rita gampang bener sih, cuman katanya mengampuni. Karena apapun katanya dalam rumah tangga, kalau tidak ada pengampunan itu nggak bakalan selesai gitu. Itu harus ada pengampunan, kata maaf itu harus dikeluarkan gitu dari mulut kita sebagai istri. Karena ketika kita mengeluarkan kata maaf, kata pengampunan, itu akan membebaskan kita gitu. Ada kemerdekaan, ada kebebasan kalau menurut saya. Makanya ketika suami saya berapa tahun yang lalu mengalami hal jatuh gitu dalam dosa, dia mengaku pada saya dan saya mengampuni, itu saya mengalami kebebasan juga, walaupun memang nggak langsung hari itu saya bebas sama bukan berarti saya 100% itu langsung bebas, enggak. Mungkin itu perlahan-lahan, tapi ketika saya bisa mengasihi, mencintai suami saya walaupun tidak sesuai dengan logika saya, itu membuat saya ada kebebasan gitu. Makanya ketika saya pernah konseling ada keluarga seperti itu, dia sempat menolak gitu pengampunan, tapi ketika saya ajarkan tentang kasih dengan pengampunan, akhirnya dia bisa mengampuni suaminya. Itu luar biasa ya, akhirnya kita bisa masuk karena ada kata pengampunan. Sebenarnya kasih itu sih yang luar biasa, pengampunan itu yang luar biasa. Kenapa istri banyak terluka, terus nggak bisa gimana mengampuni, dia udah berkali-kali kan selingkuh, disakiti. Kata kuncinya pengampunan, nggak gampang memang, tapi itulah kita butuh kasih Kristus yang memampukan kita sebagai istri untuk bisa menerima suami kita, apapun keadaan suami kita yang sudah Tuhan kasih. Itulah kata pengampunan, kasih itu kalau menurut saya itu. Iya. Terus kalau saya tambahkan kan tadi pertanyaannya berhubungan dengan dunia medsos sekarang. Ya, kalau kita di keluarga, Bu, ya handphone saya ini kan terbuka passwordnya, bisa dilihat istri, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, ya. Ya memang perlu dibangun keterbukaan dalam hal itu. Karena itu pintu celah juga masuknya godaan-godaan itu tadi. Jadi kalau di rumah handphone saya ini bebas dilihat anak saya sama istri. Karena mereka ring satunya saya, orang yang paling sangat penting dalam hidup saya, terutama istri. Dia bisa melihat status Facebook saya, dia bisa melihat Instagram saya, walaupun Instagram kan nggak terlalu saya kan, TikTok gitu. Dia bisa melihat channel-channel Messenger. Nah, keterbukaan itu perlu kita bangun. direct message ya, Iya. orang-orang yang message. Nah, dia bisa lihat. Karena itulah salah satu cara kita untuk terus membangun kepercayaan, keterbukaan satu sama lain. Dunia-dunia media yang tidak terbuka itu perlu kita buka dengan pasangan kita sehingga tidak ada celah untuk bisa masuknya godaan-godaan itu tadi. Jadi kalau ada yang DM aneh-aneh, istri bisa baca dan itu bisa mengkanter niat kita untuk melanjutkan hubungan yang tidak baik. Itu yang kita lakukan, Bu. Sehingga puji Tuhan hari ini
rumah tangga kita, keluarga kita tetap berjalan dengan baik. Terbuka, ya kan? Iya, terbuka. terbuka. Ya, soalnya kalau keterbukaan itu bukan hanya di mulut tapi action. Maksudnya handphone juga terbuka, semuanya ya Pak ya. Karena Iya. banyak orang kan mengartikan keterbukaan itu secara salah. Jadi hal-hal medsos pun dia tidak mau buka, tapi dia mengaku dia terbuka sama istri. Iya. Nah seperti itu. Kayak suami saya juga kan banyak di DM di TikToknya yang aneh-aneh. Jadi tidak digubris, wanita itu DM lagi, nanya kabar lah. Terus tidak digubris, DM lagi, kok nggak dibalas? Udah itu hari keempat DM lagi, sombong amat kan gitu. Ya akhirnya dia kasih saya lihat gitu kan, gemes juga ya lihat yang model-model begitu, wanita-wanita yang istilahnya menyodorkan diri kan gitu. Cuman saya pikirnya perlukah saya balas? Saya pikir Nggak perlu. tidak perlu, Tidak perlu. karena habisin waktu juga Benar. gitu. Ya, Kalau kan? saya hapus langsung, Bu. Ya, saya berteman delete dan bahkan saya saya blok blokir ya. supaya dia nggak mengganggu lagi. Benar. Seperti itu sih. Makanya kalau saya bilang kalau kita hidup dalam perbuatan terang, nggak perlu ditutup-tutupi. Ya. Contohnya medsos saya itu istri saya bisa akses, ada di handphone dia juga. Iya. Jadi bukan hanya handphone saya, tapi medsos saya juga dia bisa akses. Jadi menurut saya ya itulah idealnya suami istri bagaimana menjaga supaya iblis itu tidak masuk, artinya celah. Iya. Celah itu harus kita tutup. Nah celah itu bisa juga satu berjauh-jauhan misalkan kurang komunikasi, atau kedua saling marah-marahan Iya. sehingga hatinya jadi jauh. Iya. Itu bisa masuk. Ketiga ya ketidakterbukaannya informasi. Ya keempat menurut saya kurang punya waktu berdoa bersama. Iya. Kepada suami istri harus menyelaraskan kesepakatan. Karena kalau menurut saya kalau di tengah-tengah kita cuma ada Tuhan yang menjadi pelekat, gak ada celah buat si iblis masuk. Iya. Tetapi kalau suami istri sudah tidak dekat sama Tuhan, mulailah ego. Iya. Mulailah yang namanya segala kesibukan, karena kalau Tuhan itu kan bisa membuat hidup kita seimbang. Iya. Nah kalau gak ada Tuhan, semua udah fokusnya ke duniawi. Nah menurut saya jangan kita melihat hal-hal sepele. Oh Tuhan itu nomor sekian. Menurut saya justru dengan adanya Tuhan itu yang membuat rumah tangga itu benar-benar bisa merasakan kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Amin. Ya, jangan sampai sudah ada will, ada pill, baru kita cari obatnya. Iya. Lebih sulit Lebih sulit. mengobati orang yang pasangan yang sudah hatinya berubah. Iya. Walaupun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi perlu pengorbanan, perlu salib yang besar. Seperti yang saya sama Pak Eben Iya. layani adalah pria-pria yang sudah digugat sama istrinya yang 90% kita tangani juga punya pil. Iya. Ya, kalau wanita sudah membuka hati buat orang lain, itu udah main perasaan, Pak. Iya. Ibaratnya kalau wanita itu buka pintu besar, kalau pria bukanya jendela, Pak. Iya. Ya. Jadi kalau buka jendela itu banyak, Pak. Iya. Makanya pria itu gampang, dia bisa tutup jendela, dia bisa ganti-ganti. Tapi kalau wanita sekali buka hati itu seperti buka pintu besar, Pak. Iya. Itu. Makanya pria itu juga harus belajarlah mengasihi istri seperti yang Tuhan ajarkan. Kasihlah istrimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Tuhan, ya kan, sebagai jemaat. Jadi memang kita harus melakukan perintah Tuhan supaya kita merdeka. Iya. Ya, kembali lagi semua orang mau merdeka, cuman permasalahan yang kita hadapi pernikahan yang dengan masalahnya yang begitu pelik itu kan jadi seperti saya bilang awalnya adalah Romeo and Juliet, lama-lama jadi Tom and Jerry kan ya. Akhirnya saling menyakiti dan luka itu terus menyakiti pasangan dan terus-terusan semakin terbuka lebar. Itulah yang membuat orang semakin sulit mengampuni. Nah, andaikan yang saya melihat tuh gini loh, untuk mencegah hal-hal yang menyakitkan satu sama lain, saya mau tarik kesimpulan penyebab. Kalau yang saya lihat, luka itu biasa ditimbulkan karena ekspektasi. Jadi tidak saling diturutin. Maksudnya gini,
dia maunya diturutin, saya juga mau diturutin. Iya. Itulah yang Ego. terjadi yang saya bilang. Nah, menurut saya itu adalah bukan hukum kasih, hukum ego. Ego. Egois itu apa? Egois itu akan mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Nah, makanya kalau kita bicara 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, itu kasih itu berbicara pengorbanan. Nah, kalau pengorbanan itu seperti kamu bilang tidak ada ekspektasi. Ketika ada ekspektasi yang untuk diri sendiri, itu bukan kasih yang murni. Walaupun kelihatan saya mengasihi, tapi ada ekspektasi, itu bukan murni. Tapi ada sesuatu yang diharapkan dari kalau saya mengasihi Eben, nanti Eben balas saya seperti apa. Itu bukan kasih agape. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita ketika kita masih dalam berdosa. Itulah kasih Kristus. Iya. Tapi practically-nya di dalam rumah tangga itu kan yang kita lihat kompleksnya itu adalah misalnya nih ya, contoh suami istri ini lagi ingin membuka sebuah usaha bersama. Awalnya mungkin mereka baik, tetapi pada saat perjalanannya mungkin mereka udah tidak kompak. Suaminya mulai membuat keputusan-keputusan sendiri yang mungkin tidak disukai oleh wanitanya. Itu salah satu contoh ringan. Dan kemudian istri merasa mulai diabaikan. Nah, itu juga menimbulkan kekecewaan dan luka. Apalagi kalau suami mungkin di tengah-tengah mereka membuka usaha, ada kata-kata yang terlontar menyakiti istri, ada hal-hal keputusan yang tidak melibatkan istri, itu kan sesungguhnya juga membuat istri terabaikan, dan itu juga salah satu hal yang Betul, cukup sering makanya terjadi di dalam rumah sebetulnya tangga. Contohnya, sebetulnya jangan sebelum terjadi sampai di situ, sebetulnya suami istri itu selalu harus libatkan Tuhan. Ya, kenapa? Misalkan contohnya suami istri selalu berdoa bersama. Ketika ada konflik, itu waktu doa udah terjadi masalah, akan terjadi komunikasi. Saya mau doakan, oh saya masih ada ganjalan tuh. Makanya diselesaikan saat itu. Saya pikir setiap apapun masalah kalau dibicarakan dengan kesabaran, semua itu pasti ada jalan keluar. Iya. Ya kan? Apalagi kalau kita bicara suami istri selalu melibatkan Tuhan. Dan kalau mereka masing-masing menjalankan peran, misalnya sebagai istri masa tidak didengar, tapi dia belajar, ya udah saya istri belajar tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Dia belajar mengalah dulu, walaupun hari itu suaminya nggak dengar pendapat dia. Demikian juga suami, kalau istrinya ngambek atau apa, dia belajar seperti Kristus. Ya udah mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saya percaya semua orang nggak sempurna, tapi kalau belajar mempraktekkan firman Tuhan, maka saya percaya apa yang dikatakan di Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, Bu, mungkin itu perlu dibangun yang namanya kesatuan hati antara suami istri. Jadi di dalam kesatuan hati kan ada perencanaan, misalnya mau membangun bisnis bersama, ya kan? Kan itu suami istri perlu kesatuan hati. Apalagi kalau udah menyangkut uang. Uang ini kan hukumnya kejam, sensitif. Ya nggak mengenal saudara dan beresiko kan. Kalau udah bermasalah, yang datang tukang tagih utang udah, apalagi urusannya sampai ke pihak hukum, memang jadi ribet dan pasti rumah tangga itu bisa kacau. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi kalau menurut saya, seperti yang tadi udah disampaikan Pak Edi, saya tambahkan yang kedua, perlu kesatuan hati suami istri. Ya, gimana mengelola bisnis ini, lalu apa nanti yang apapun yang terjadi dalam bisnis ini, ya sama-sama menghadapinya. Segala resiko yang ada, ya kan? Baik tantangan. Yang kedua juga ketika bisnis ini diberkati Tuhan, kan tetap suami istri harus sehati. Di dalam kesatuan hati itulah ada komunikasi, ada perencanaan, ada saling pengertian, ya kan? Sehingga hal-hal yang sifatnya lebih merugikan, dalam arti bukan hanya bisnis, hubungan rumah tangga ini suami istri itu bisa ditepis, bisa dihadapi, atau mungkin bisa dihadang, karena suami istri itu sehati sepikir. Di dalam kesatuan hati kan pasti ada komunikasi, iya dong? Suami nggak merasa berjalan sendiri,
istri nggak merasa berjalan sendiri, ada komunikasi, kan gitu ya. Dalam bisnis ada evaluasi. Waktu ada evaluasi itu bukan mau mengkritik satu sama lain, tapi untuk mempertajam tujuan kita dengan kesatuan hati. Jadi menurut saya yang perlu ditambah adalah kesatuan hati dalam rumah tangga, khususnya tadi mungkin seperti yang Ibu bilang dalam hal bisnis, suami istri perlu sehati sepikir untuk melakukan itu. Nah itu sih justru idealnya maunya kayak gitu, cuma pada prakteknya itu banyak terjadi kesalahpahaman satu sama lain. Makanya saya sampai melihat banyak orang yang berbisnis bersama aja bisa sampai suami istri bisa cerai ya, gara-gara mempertahankan prinsip masing-masing, sampai istrinya juga buka usaha yang lain, suaminya buka yang lain. Itu cuma ego, sedang karena ego. Nah, kalau orang berselisih ya, kalau dia punya karena dia bisa cepat-cepat datang minta maaf, berdamai. Menurut saya kalau orang yang mempertahankan ego itu menurut saya hidup di dalam daging dan dia belum problemnya merdeka. sebenarnya kadang-kadang saya lihat di wanitanya juga, kan wanita itu kan sebagai penolong ya kan. Nah waktu yang ini sering terjadi, klasik terjadi kan Bu ya, bahwa wanita tuh sering merasa nggak didengar. Nah prianya itu bertindak sendiri, mengambil keputusan sendiri, kadang-kadang lebih dengerin A, B, C ya. Itu yang banyak menyakitkan hati wanita. Nah itu sering banget terjadi Pak. Akhirnya itulah yang, apalagi kalau ditambah tipe istrinya itu pendiam atau tidak mau ribut, udah dipendem. Introvert ya. Introvert. Nah itu problem yang saya lihat. Dan ditambah juga wanita ini misalnya juga tidak pandai komunikasi. Kalau dia marah, wah langsung sekak, nah, itu ribut. Nah itu yang saya sering lihat. Jadi sebenarnya ya yang saya bilang, kalau memang masalah klasik kan, pria itu jarang mau mendengar wanita kalau yang belum pulih kan. Kalau udah pulih kan denger, seneng kita wanita itu. Jadi wanita itu sebenarnya seneng didengar ya. Nah, jadi sebenarnya tips juga buat para wanita ya Bu ya, bahwa kalau saya lihat untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, waktu kita merasa diabaikan suami gitu ya, suara kita nggak didengar ya. Kalau tips dari saya itu untuk yang saya jalanin itu, kembali lagi kita bicara sama Tuhan, kita sampaikan isi hati kita, maunya suami begini-begini tapi dia tidak mau mendengarkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau sampai itu memang keinginan Tuhan juga selaras dengan kita, saya percaya nanti Tuhan gerakan suami kita untuk memiliki niat dan intensi yang sama, atau bahkan supaya suami ini juga mau loh mendengar saran dan nasihat kita. Jadi saya, kalau dari tips saya memang benar, kembali lagi dan ceritakanlah kepada Tuhan. Seperti itu. Mungkin dari Ibu Rita saya mau mendengar juga, kalau dari Ibu Rita. Untuk bisa kita terus punya kesatuan hati suami istri, sebenarnya harus ada komunikasi yang baik aja sih. Untuk para wanita kadang-kadang kalau dia pendiam, belajar komunikasi gitu. Sebenarnya kalau komunikasi itu dibangun setiap hari, mungkin awalnya agak susah, kayak saya agak susah untuk komunikasi, tapi lama-lama saya belajar bangun komunikasi, akhirnya itu jadi baik. Itu sih, kadang-kadang wanita kan cuek gitu kan, cuek dan dia dibalik kependiaman dia merasa udahlah hubungan saya sama Tuhan. Tapi malam hari ini kita mau belajar untuk komunikasi, belajar komunikasi. Betul, setuju. Iya. Komunikasi itu hal yang sangat penting buat kita para wanita, untuk suami yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu sih. Dan dasar dari komunikasi itu memang harus saling percaya kan. Iya. Kalau nanti nggak ada trust di antara kita, maka komunikasi yang jujur, komunikasi yang apa adanya, komunikasi yang sebenarnya kan itu nggak terjadi. Ya, karena memang ya seperti kita kan perlu terus membangun saling kepercayaan ya. Waktu misalnya saya pernah melakukan kesalahan, waktu saya bangkit bertobat, lalu saya mulai cerita, istri kan harus mulai membangun kepercayaan itu kan terhadap apa yang saya sampaikan. Demikian juga istri mungkin pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, lalu dia bertobat, bangkit kembali. Nah, ketika dalam perjalanan rumah tangga kita selanjutnya, kita kan perlu saling percaya ya. Saling percaya itu juga kan artinya tidak hanya mengingat-ingat masa lalu, ya kan, kita kan harus bangkit, ya kan.
masa lalu itu kan jadi pelajaran penting. Ya, jadi dalam komunikasi juga perlu dibangun trust, saling percaya satu sama lain, ya. Dan pasti tentunya dasarnya adalah kebenaran firman. Ya, jadi sebetulnya pertama betul datang ke Tuhan itu bisa vertikal, tapi tidak berhenti di Tuhan. Tapi kita juga harus lakukan yang namanya hubungan sesama, itu horizontal. Artinya apa? Kalau sebagai istri atau sebagai suami, kalau dikatakan ini buat istri ya, 1 Petrus 3 ayat 1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itu tidak peduli suaminya sudah sependapat atau tidak. Tapi firman Tuhan, tunduklah kepada suami, supaya apa? Jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, belum taat. Tapi firman Tuhan bilang suruh tunduk. Apa? Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya apa? Istri itu harus berbuah. Demikian juga pria. Itu harus berbuah. Kita nggak bisa cuma teori. Nah, menurut saya tindakan itu penting. Contohnya gini, orang yang sudah tidak bisa dipercaya sama pasangan, cobalah berubah, mulai tunjukkan bahwa kamu benar-benar mencintai Tuhan. Kamu benar-benar taat dengan firman Tuhan. Sehingga ketika buah kita nyata, pasangan kita akan menilai bukan dari mulut kita, pengakuan kita, tapi melihat perubahan kita. Bahwa apa di ayat berikutnya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, artinya apa? Begitu kita lihat pasangan kita tiap pagi doa kepada Tuhan, tiap hari baca firman, ada perubahan-perubahan karakter, itu gak bisa dibohongi. Kita akan percaya timbul sendiri karena kita melihat perubahan suami atau istri takut akan Tuhan. Makanya saya paling penting, apapun di dalam rumah tangga, kalau mau hidupnya itu merdeka, libatkan Tuhan sebagai penguasa satu-satunya di dalam rumah tangga. Amin, puji Tuhan. Ya betul. Kalau kita libatkan Tuhan kan sesuatu intimidasi yang mau mengikat kita pun kita bisa menghandle. Dan balik lagi yang tadi, kita juga jangan menciptakan ikatan itu sendiri satu sama lain. Seperti yang saya bilang, hindarilah hal-hal yang sebenarnya bisa melukai satu sama lain, supaya kita jangan mengundang ikatan itu sendiri loh, kan betul ya? Karena ikatan tuh bisa dari eksternal, bisa juga kita yang nyebabin. Nah itu loh maksud saya. Nah salah satu hal yang paling sering terjadi menimbulkan ikatan, kepahitan, kekecewaan itu ya adalah kalau dari pihak istri ya, suami itu tidak dengerin kalau yang saya lihat. Nah makanya sebetulnya kembali lagi di dalam hukum kasih, kita nggak bisa ekspektasi terlalu banyak dengan pasangan. Yang bisa adalah kita lihat diri kita apa yang terus harus disempurnakan. Karena menurut saya kita nggak bisa ngontrol faktor luar terlalu besar. Yang kita bisa ubah adalah diri kita. Tapi menurut saya balik lagi satu kasus, ada hal-hal yang memang perlu kerjasama antara suami istri sih. Betul, tapi kan gini, kasusnya kadang istri sudah rohani, belum tentu suami langsung jadi rohani. Masih rohani. Itu namanya salib. Kalau kita mau sejalan selalu dua-duanya salib, itu mungkin bukan di dunia ini. Itu yang di menjadi celah wanita merasa nggak didengar pria, jadi dia cari pria lain untuk curhat. Itu menurut itu saya sederhana, karena Kristus belum benar-benar ada dalam hatinya. Karena kalau kita melihat Kristus adalah Tuhan yang kita sembah dan Dia itu Tuhan yang hidup, salah satu tempat yang buat kita untuk berserah itu adalah Tuhan, bukan pelarian. Betul, itu dari wanita pasti ke Tuhan. Dan yang kedua, pria memang mau nggak mau harus melakukan pelayanan, berfungsi sebagai imam. Betul. Makanya saya bilang selalu sama istri, mendengarkan istri dan anak saya bicara itu sebuah pelayanan. Betul. Memang mau nggak mau. Memang yang pertama seperti kata Pak Edi, kita harus datang terus sama Tuhan. Masing-masing punya bagian. Iya, tapi bagian saya sebagai seorang pria yang kedua adalah meningkatkan fungsi pelayanan saya sebagai seorang imam. Salah satu tugas yang saya lakukan adalah mendengar ketika istri saya bicara. Mendengar itu kan tidak masuk kuping kiri keluar kanan, mendengar dengan segenap hati ya waktu dia bicara. Walaupun kita kan tahu komunikasi wanita, dia yang bertanya, dia yang menjawab, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Walaupun begitu, bagian saya adalah belajar terus mendengar apa kata istri, ya, termasuk tadi kesini dia langsung bilang kamu gini. Saya belajar mendengar, walaupun kadang-kadang itu nggak senang kita sebenarnya, tapi karena saya tahu waktu istri saya mengatakan hal seperti itu,
itu kebaikan bagi hidup saya. Ya, walaupun masih bisa gagal juga, kadang masih bisa gak marahin lu ngatur gua melulu gitu. Iya, Tapi karena pria merasa diatur, nah, Pak. tapi kita terus belajar dengan sungguh-sungguh dan melakukan itu. Puji Tuhan, kalau itu terus kita bangun, maka sebenarnya kita pria makin punya kepekaan gitu terhadap siapa istri kita. Ya, demikian juga istri kalau mau menghormati suami, tunduk dan taat, maka istri juga itu punya kepekaan tersendiri dikasih Tuhan untuk melihat siapa kita sebagai suami. Ya, jadi kalau mau ngatur juga harus punya hikmat. Ya. Apa? Kalau kita kata-katanya seperti ibu ke anak, itu lama-lama suaminya juga akan merasa kamu ngatur kayak ibu. Nah, sebetulnya itulah perlu cerdik ya. Artinya apa? Ya, Pak, bagusnya kalau Bapak begini. Itu kan nggak kesan ngatur. Kamu begini-gini. Itu seperti didikte. Jadi sebenarnya tujuannya sama, tapi cara penyampaiannya salah. Nah, ya. Itu akan ditangkap yang dengan salah. Kecuali prianya sudah bertobat, takut akan Tuhan, mungkin akan gampang dia, oh ya udah terima-terima aja karena nggak ada ekspektasi. Tapi kan nggak semua rumah tangga itu udah ada di proses ini. Tapi kalau yang sudah dewasa di dalam Kristus, mereka sudah bisa menerima satu sama lain kekurangan. Tetapi mereka yang belum, mereka harus bisa, wanitanya harus punya hikmat bagaimana supaya suaminya mau mendengar nasihatnya. Dia harus punya hikmat menyampaikannya. Jadi luar biasa. Yes. Nah, ini kan dari tadi kita bahas tentang tips-tipsnya ya. Tapi kalau saya boleh bilang juga ini relate ke masa sekarang, di mana dari tadi kesimpulan bahwa untuk kita bebas merdeka adalah datang kepada Tuhan, kita harus mengerti salib Tuhan ya. Tapi pertanyaannya yang saya lihat relate ke sekarang itu, yang kenapa manusia sekarang itu sulit untuk merdeka, boro-boro merdeka, datang kepada Tuhan aja sulit, banyak alasan, nggak mau. Nah itu jadi seperti kayak lingkaran setan, terikat roh jahat, terikat roh kepahitan, nggak mau datang kepada Tuhan, akhirnya nggak merdeka, semakin diikat lagi. Itu yang fenomena yang saya lihat di akhir zaman semakin terjadi. Yang saya lihat adalah tantangan umat Tuhan khususnya ya. Saya lihat yang membuat kita jauh itu sebenarnya menurut saya teknologi, medsos zaman sekarang. Karena orang lebih senang bisa tahan lihat Instagram, TikTok 2 jam daripada dia mendengar suara Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan suara kebenaran. Itu problemnya yang saya lihat. Nah, jadi kalau untuk balik lagi kita mau menuju goal kemerdekaan, root problemnya adalah bagaimana kita bisa menghandle godaan-godaan yang ada di zaman sekarang, khususnya dari teknologi medsos. Itu bagaimana kita mengikapi waktu kita dalam menonton, dan konten apa yang kita tonton itu sangat mempengaruhi kedekatan kita sama Tuhan, Pak. Iya, benar. Nah, jadi penting sekali di situ memilih konten dan membatasi waktu kita. Nah, itu yang saya lihat problemnya di situ. Iya, benar Bu. Karena memang media ini tanda kutip jadi Tuhan yang baru di zaman kita. Yes. Iya. Jadi bisa dibilang ilah yang baru ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu kan puasa kegelapan itu kan dikasih guna-guna lah, pegang keris, pegang apa gitu. Sekarang ya ini. Nah, tapi kan kembali lagi prinsip yang sederhana. Dia harus jadi hamba bagi kita kan. Dan kita harus jadi Tuhan. Sebenarnya kan ini seperti pisau. Ya, kalau pisau itu digunakan baik, pasti bermanfaat. Nah, media sosial bisa kita gunakan baik ketika konten-konten yang kita tonton. Kalau dalam hal ini suami istri ya kita saling terbuka, ya kan? Tontonan yang baik. Banyak juga firman-firman. Bahkan banyak situs-situs yang baik menurut saya itu perlu kita belajar ya untuk menambah pengetahuan kita. Nah, jadi memang dia jadi pisau yang salah, bisa membunuh kalau dia jadi Tuhan. Dia yang tertinggi dalam hidup kita. Artinya kita lama-lama dikendalikan oleh dia. Bukan kita yang mengendalikan dia. Memang benar. Kalau udah kita pegang ini nggak terkontrol, waktu kita satu harian habis kepada hal yang sia-sia. Dan pasti akan membawa kita kepada kejatuhan-kejatuhan. Jadi biarlah media ini ya harus tunduk ya.
dia bukan Tuhan kita, dia hamba. Kita yang mengendalikan. Artinya Bukan dia. kita menjadikan dia hamba adalah dia yang harus menolong kita, Iya. bukan kita yang jadi budak dia. Nah, Menolong kita di dalam misalnya organize, ketik-ketik, calendar, Iya. gitu kan, Baca kitab. baca Alkitab, mengirim pesan Iya. atau menonton konten-konten yang membangun kita, iman kita ya. seperti itu. Kalau sebaliknya ya akhirnya kita yang diperbudak oleh dia, seperti itu. Ayat itu dia menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Iya. Nah, dan saya mengambil kesimpulan kita tidak bisa merdeka selama kita masih diperbudak oleh medsos. Iya. Iya. Karena itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, salah satu cara untuk tanda kutip melawan ini, maksudnya supaya kita nggak diperbudak, yaitu membangun komunikasi dengan pasangan kita. Kan kita perlu juga lebih baik kita banyak ngomong kan, berkomunikasi betul kan. banget, Ya, itu. letakkan handphone Yang kita. sekarang terjadi lebih Ya. banyak orang berkomunikasi di handphone daripada dengan orang di samping dia, termasuk Nah, itu. anak dan pasangannya. Iya. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan dari yang dekat. Ya, Yang harus itulah kita yang bangun, terjadi di dunia sekarang. ngobrol bersama pasangan dan anak kita. Ya. Ngobrol itu kan tidak harus hanya hal-hal serius. Ya. Lebih bagus bercanda, tertawa, ya kan? Ya. Tapi Ya. kita bisa menghandle ini gitu loh. Ya. Ya, bukan. Kalau sekarang kan enggak. Jadi ini yang menentukan. Betul. Bahkan itu pun yang bisa menentukan iman seseorang loh Pak. Ya. Contohnya salah seorang wanita bertanya sama saya tentang, Bu, kata TikTok ini kalau suami udah begini, berarti saya boleh cerai Bu. Itu orang Kristen lagi TikTokernya bertanya begitu. Ya. Padahal suaminya juga bukan dalam tingkat yang parah membuli dia, tetapi karena dia mendengar medsos itu, dia juga jadi imannya juga jadi tergoncang seperti itu. Kalau tidak hati-hati, pengajaran di luar itu variatif. Ya. Ada yang menyenangkan telinga, ada yang mendewasakan iman. Jadi Makanya kita harus hati-hati pilih. bahwa media sosial sekarang ini bisa mendekatkan kita kepada Tuhan, tapi juga bisa menjauhkan kita dari Iya. Tuhan. Iya. Makanya itu kan tergantung dari apa yang kita pilih dan kita lakukan. Yes. Makanya tadi saya katakan kalau prinsip kita bukan dia yang ngatur kita yang ngatur dia. Dan Dia bukan jadi Tuhan, dia harus jadi hamba. Ya, maka kita yang memperlakukan dia, bukan dia yang memperbudak kita. ya. Kita yang mengatur waktu kita. Dan untuk fenomena menggunakan ini. kedua yang juga membahayakan kita, balik lagi, bagaimana kita merdeka kalau kita nggak dekat sama Tuhan, gimana kita dekat sama Tuhan kalau kita masih terus terhubung dengan medsos dan kita tidak bijak. Fenomena kedua adalah orang cenderung mengidolakan orang. Contoh di Instagram, ada orang yang kaya dan terkenal, diikutin terus, dikepoin terus. Itu bisa mungkin setiap hari dikepoin orang-orang yang dianggap hebat. Itu bisa sejam, 2 jam dia scrolling. Iya, Dan dia benar. menemukan kesempurnaan di orang tersebut. Padahal dia lupa kesempurnaan itu adalah Allah, Tuhan Yesus. Iya. Kenapa dia tidak mencari kesempurnaan di Alkitab? Nggak usah 2 jam lah, setengah menit aja, setengah jam aja kamu membaca firman Tuhan, kamu akan menemukan kesempurnaan itu. Tetapi Iya. yang fenomena sekarang terjadi, orang melihat orang, karena begitu gampang scrolling orang-orang pamer, kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan. Jadi itulah yang menjadi idola buat mereka. Itu yang Iya. saya lihat. Padahal kalau idola mereka pun tidak memberikan mereka sumbangsi uang, tidak memberikan berkat, tidak memberikan kesehatan, tidak memberikan kekuatan, saya percaya paling cuma sebentar aja kan, menyenangkan doang. Tapi sebenarnya dia lupa yang memberikan kekuatan, kesembuhan, berkat itu adalah Tuhan sendiri. Iya, Nah itulah yang saya lihat fenomena sekarang terjadi itu. iya. Nah Iya. orang udah di-drag untuk Dan juga yang bisa hal yang menguatkan beda. kita itu adalah pasangan kita. Iya. Iya. Ya, jangan sampai ulang tahun kita istri gak ucapin lagi, tapi yang ngucapin teman media sosial. Iya. Betul. Ya karena kenapa? Hubungan dengan pasangan tidak baik. Jadi saya sering berkata bahwa pada waktu kita tua, menjelang di mana anak-anak kita sudah berumah tangga, yang tersisa itu, yang bisa menemenin kita waktunya lebih banyak adalah pasangan kita, Iya. bukan teman pelayanan kita juga. Jadi hargailah pasangan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai teman pewaris kasih karunia. Ya, jadi menurut saya kalau orang mau rumah tangganya indah seperti yang ada Tuhan ajarkan, Tuhan ceritakan, hiduplah takut akan firman Tuhan.
Amin. Itu satu-satunya jalan. Iya. Oke. Jadi Yesuslah satu-satunya jalan. Dialah yang tertinggi di atas segala-galanya. Dialah Tuhan. Betul. Yang harus kita agungkan. Nggak bisa diimbangi, ditandingi dengan yang lain. Jadi yang terutama kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Pasti kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Betul. Iya. Dan menarik ya, dari tadi kita membahas, kita bisa menemukan bahwa kesimpulan kalau kita ingin merdeka, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup mematahkan belenggu itu. Yes. Dan kedua, tadi Pak Eben juga bilang, mengerti salib Kristus yang membebaskan. Karena dengan salib itu sebenarnya simbol kemerdekaan Kristen. Yeah. Karena dengan salib, kuasa kutuk dosa, ikatan itu dipatahkan oleh salibnya. Amin. Dan ini orang Kristen harus mengerti. Ya makanya yang tips pertama, datang kepada Tuhan, nanti datang terus dia akan mengerti, dibukakan arti salib Tuhan, pengorbanan Tuhan untuk pembebasan diri dia. Jadi kita nggak bisa excuse lagi, saya kepahitan soalnya dia jahatin saya terus sih berulang-ulang. Kita nggak ada excuse lagi, betul Pak? Kalau kita excuse itu, ya percuma, salib Tuhan buat apa? Nggak membebaskan kamu. Jadi artinya nilai salib itu digagalkan oleh kekerasan hati kita, dalih kita. Nah seperti itu. Datang pada Tuhan, diberikan pengertian tentang salib. Dan ketiga, kita juga harus action secara di dunia fisik, bahwa kita yang tadi dibilang, medsos kita, gadget kita, teknologi kita, apakah kita menjadikan dia hamba atau kita yang malah diperhamba? Kalau kita diperhamba, berarti Tuhannya dia, bukan Tuhan lagi yang benar yang harus menjadi Tuhan kita. Nah artinya yang kesimpulan ketiga adalah kita kalau mau datang sama Tuhan, mengerti salib Tuhan untuk dimerdekakan, kita juga harus mengontrol media sosial kita, harus mempergunakannya secara bijak dan sesuai yang Tuhan mau. Amin. Kalau kebanyakan kan sekarang kita menggunakan medsos sesuai yang kita mau, mau-maunya kita, mau berapa jam, mau senangnya, mau lihat konten apa, sesuka-sukanya kita. Di sini bukan kebebasan sebebas-bebasnya, kebebasan yang terikat oleh firman. Amin. Saya nggak bisa sebebas-bebasnya. Ketika saya ada dalam Kristus, maka saya nggak bisa sebebas-bebasnya menurut saya. Kebebasan yang saya lakukan adalah kebebasan yang terikat oleh firman, terikat oleh Roh Kudus. Nggak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena ketika kebebasan yang sebebas-bebasnya saya lakukan, saya akan kebablasan. Pasti akan jatuh dalam dosa. Betul, setuju. Jadi kemerdekaan sama artinya dengan kebebasan. Kebebasan yang terikat. Yang terikat oleh firman-Nya, yang diikat oleh Roh Kudus, yang diikat oleh janji Tuhan yang ada dalam dan bebas intimidasi daripada si jahat. Itu yang Tuhan janjikan, kemerdekaan itu. Nah, mari kita baca firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudara, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Di ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Itu artinya orang yang terikat tidak tahu jalannya, karena mata hatinya sudah buta. Tetapi orang yang mengasihi saudaranya, dia hidup di dalam terang kasih Kristus. Amin. Di video ini kita boleh mengetahui bahwa kita perlu merdeka di dalam rumah tangga, merdeka dari semua roh jahat, merdeka dari hal-hal intimidasi, supaya rumah tangga kita itu Shekinah glory, happy, sukacita. Ya, yang tadi dibilang keterikatan itu harus dibebaskan. Pertama, datang kepada Tuhan, mengerti salib Kristus, dan kita tadi bahas kesimpulan adalah bagaimana kita bijak menggunakan teknologi dan medsos kita supaya kita bisa terus datang kepada Tuhan. Karena sekali lagi tadi kita sudah bahas, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa membebaskan kita, memutuskan setiap belenggu-belenggu roh jahat apapun. Jangan kita mengharapkan rumah tangga kita bebas merdeka kalau kita masih melekat ke medsos, lebih seneng ke medsos, ke gadget, ketimbang kita baca firman, ketimbang kita pujian penyembahan, ketimbang kita berkomunitas dengan orang-orang benar, mendengarkan saran-saran yang dari orang yang diurapi Tuhan. Ya itu mustahil Pak, mustahil.
Betul. Nah, tetapi yang penting adalah 3 tips tadi. Semoga kita semua, termasuk kita ya, untuk bisa menjaga hal-hal tersebut, dan pastilah supaya Tuhan Yesus di dalam hidup kita menjadi nyata, karyanya di dalam hidup kita, karena kita mau mengikuti apa yang baik dari Dia. Jadi kami mau undur pamit. Kami juga mau mengucapkan terima kasih buat Pak Eben dan Ibu Rita Terima kasih, Pak Eben. Sama-sama, memberikan Bapak Ibu. insight di Tuhan video berkati. ini. Sekiranya semuanya diberkati oleh video ini, boleh bantu share sebanyak-banyaknya supaya banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Amin. Dan bagi yang mau DM, boleh ke TikTok, Instagram Keluarga Hati Ilahi untuk boleh bercerita, mau dikuatkan ya, kami sangat senang sekali. Dan juga bagi yang belum subscribe, silakan boleh subscribe, like, and comment untuk membangun channel ini supaya menjadi lebih banyak lagi memberkati keluarga-keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.